dengan alasan ini lahan saya Pak, lahan saya ini, yang meminta tolong kepada Haji Ases, Haji Putus untuk meratakan, kan seperti itu. Itu kan bahasa lucu Mas. Saya tidak ingin berdebat dengan masyarakat, intinya bagaimana para pemilik tambang ini memenuhi izin yang berlaku sesuai peraturan dan perundang-undangan. Dan selanjutnya pemerintah Kabupaten Sumeneb ini membantu pemilik tambang bagaimana proses perizinan mereka itu lancar, tidak ada kendala. Karena kalau ini dibiarkan Mas, mohon maaf ya, memang ada indikasi selentingan dan sebagainya, kebenarannya juga ini kan bisa dijadikan ATM berjalan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Ketimbang dijadikan ATM berjalan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab, kenapa tidak diberikan ke Pemkab untuk pembangunan jalan ini? Dan juga masyarakat ketika beraktivitas kan juga enak ketika sudah legal, tidak ada gangguan, kan seperti itu. Tuntutan dari teman-teman ya bagaimana tuntutan dari teman-teman itu, tambang ini ditutup, tetapi sesuai dengan keinginan Pak Kapolres kita duduk bersama dulu, menemukan titik temu. Saya kira titik temu itu intinya kami bagaimana proses perizinan itu selesai dilaksanakan oleh para pemilik tambang. Itu saja. Kami tidak ada kejadian atau hal-hal yang bagaimana. Intinya pemilik tambang itu memenuhi proses perizinan yang berlaku. Dan pemerintah juga membantu sehingga ada pemasukan pemerintah kabupaten dengan PAD-nya. Kita heroin mana? Berapa aku? Sesuai dengan surat yang kami sampaikan pada saat pemberitahuan ke pihak Polres, di mana saat ini kami selaku masyarakat Sumeneb, bukan masalah faktor izin atau sebagainya Pak, ini faktor lingkungan. Karena di sini sudah jelas tidak ada izin, tetapi aktivitas tambang ini masih terus dilakukan oleh sekelompok orang. Jadi kami mohon kepada polisi, Satpol PP sesuai dengan surat pemberitahuan yang kami ajukan kemarin agar areal ini ditutup. Tidak ada lagi aktivitas selama pemilik tambang ini tidak memenuhi izin sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Ketika berbicara asas manfaat, betul ini manfaat Pak, tapi faktor lingkungan yang kami utamakan. Kejadian-kejadian tahun lalu ketika terjadi banjir ini sudah jelas Bapak. Jadi kami mohon kepada aparat kepolisian dan Satpol PP sebagaimana fungsi dan tugas mereka agar segera menutup galian tambang ini. Kami mohon dengan hormat sesuai dengan surat pemberitahuan agar jangan lagi ada aktivitas di tempat galian ini. Sobung polis lain Pak, kami sudah meminta kemarin. Dan untuk alat-alat berat yang ada di dalam, mohon sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan untuk dijadikan barang bukti karena aktivitas ini kan sudah jelas Bapak. Kami tidak ingin bentrok dengan para pekerja maupun supir-supir angkot ini Pak, tetapi sesuai dengan peraturan kami mohon dengan hormat agar adanya diadakan penutupan untuk lokasi ini. Saya. Kenapa? Iya. Nah, ini undangan, masa undangan mungkin ini mau ada masa tandingan. Iya, iya, iya. Tidak ada yang datang di sana. Ini masyarakat. Iya. Masyarakat yang diundang. Yang punya lahan ya. Berarti saat di ekskavator kapili masyarakat ini Mas. Saya tidak berbicara lahan Mas. Saya tidak berbicara lahan, tapi galiannya. Ada izinnya enggak ini? Bentar dulu. Iya, enggak, sudah.
sesuai dengan anu sampean saya ndak anu ke sampean. Kok tak anu ke beun, kok so Pak polisi saya suruh PP. Kok tak bentrok so kan kok tak debat kusin so beun. Ntar dulu sudah. Saya ndak mau debat. Intinya saya mau nanya izin kalian ini itu loh. Jadi kalau harus ditindak. belum aman-aman tak kira apa Pak. Dia ni kalau. Dia ni kalau. Ya. Siapa dari? Enggak tahu dari mana. Salah siapa ya Pak? Salah Pak ya. Tolong. Yang punya lokasi Pak. Bang Ki udah tak tanya lokasi, Bang. Udah tak tanya lokasi. Udah tak tanya lokasi. Bukan jangan pada rengkerengan pada tahun ning rengkerengan, Pak. Udah tak tanya lokasi. Dan ini kan kebebe, Pak. Oh, kenapa? Kan maksudnya dan kalau merusak faktor lingkungan ini kebenih masalah apa? Benih bulan banjir kan di lokasi. Oh, remung pada main rengkerengan nembian. Penting pada nyaman. Masa contoh-contoh gula. Sandi galian nih, kebenih gula tanya lokasi sandi galian nih. Kamu memenuhi izin galu. Dan ini galu. Benih orang jago saya matren dia ni ke Pak. Pada orang mau turun lah. Pada takut beti. Oh. Pada takut lapar. Dia ni ke dia? Ayo bagaimana Pak? Sesuai dengan surat yang saya sampaikan. Dia ni kalau bagus sekali pun apa? Dia ni kalau tahu saan bagus sekali pun boleh pun motor ke Pak polisi ni kan urus dulu ini nah. Ya, sampai siapa Pak? Saya Pak dulu. Ya, Supir. ya, ya. Sampai nanti Pak. Dulu enggak. Karena amanah ini. Yang sampean ini yang disampaikan tadi itu yang terkait dengan tuntutan ya, tuntutan untuk berhenti melakukan aktivitas. Tentunya tuntutan itu sudah banyak pendasarannya dari berdasarkan landasan ini. Macam-macam. Sekarang solusinya kalau misalnya ini ditutup apa dari sampean atau dari pihak kepolisi atau dari pihak-pihak yang menyuruh kami itu menutup? Bukan ada yang menyuruh. Kami tidak ada yang menyuruh. Terus kenapa? Ini spontanitas dari masyarakat. Masyarakat di sini ini yang minta untuk diratakan, Pak. untuk diratakan, Menjadi menjadi lahan. Apakah yang ada bisa permintaan bermanfaat langsung? Permintaan ke siapa? ke pihak yang mengelola di sini? Yang mengelola ini siapa? Bego. Yang punya bego siapa Pak? Siapa? Ya punyanya banyak ini, punyanya Pak Haji Aziz dan Pak Oh, sebentar Pak. Pak Haji Aziz, Pak Haji Butus ini orang mana? Orang Kasengan. Orang Kasengan. Terus apakah ada surat perjanjian dengan masyarakat? Apakah ada surat Silakan pernyataan? tanya sendiri kepada masyarakat. Repot sampean Pak tanya kan. Saya ini tidak mau debat kusir. Sampean punya kepentingan sebagai pengangkut, supir. Iya. Kami sebagai masyarakat juga penting bagaimana ada juga pemasukan ke Pemkab. Ini tidak berizin, Mas. Itu tidak. Nggak bisa Pak. Ini Sampean kalau mendengar TV. Saya tidak mau bicara soal sampean. Saya mau berbicara dengan Pak polisi. Izin angkutnya ada nggak? Izin angkutnya ada sampean? Mana? Mana Pak? Izin angkutnya Pak. Coba lihat Pak. Izin angkutnya Pak. Izin angkutnya keluarin Pak. Mana kali? Dalmasnya nggak bawa? Dalmas. Dalmas. Nggak ada, ya udah lah, pakai sini aja. Sini, jangan double di situ. Ada isi hati. Garan.
Mengadakan perlawanan. Maju. Ini polisi yang aksi nih, bukan polisi yang penutupan. Iya. Ya itu selama ini kok kabupaten berdiam diri, Pak. Bukan berdiam diri, kan lapor kalau nggak berdiam diri tidak ada aktivitas, Pak. Kalau masih ada aktivitas, Pak, berarti kan KPS berdiam diri. Kalau tidak disoroti sekarang, kalian tidak akan turun. Sebentar. Betul. Lo kesini dorong saya, Pak. Ini nggak usah dorong saya, Pak. Saya dorong, saya Nggak usah pegang. dorong, Pak. Saya pegang. Pegang. Apa lagi sampai megang-megang saya? Sampai akan ini, jelaskan. Pak, kalian sampai berdiam diri. Saya akan jelaskan. Ya. Ini harus diakui, jangan udah salah Berarti, tidak mau. mohon maaf Pak. Sebentar. Dulu sudah. Sebentar. Sampai jangan dorong saya sampean. Sebentar. Apa maksud sampean dorong saya? Siapa yang dorong? Loh. Sampai berdalih sudah. Enggak dorong apa? Ada saya, cuma Sudah, Saya saksinya. ini kita Sampai cuma hari ini. minta karena itu tidak memiliki izin. Bentar. Hebat betul Kami sampai minta dorong itu saya. ditutup Sebentar, Pak. sementara. Siapa sampean bupati? Nah, terus kewenangan Bentar, siapa kalau bentar. polisi Bentar. bukan kewenangan? Nah, Berarti Kepala apa ini? Bapak ini pemerintah. Kepala apa ini? Saya Pak. Kenapa begini seperti ini sikapnya ke Kalau masyarakat? kita mau dari provinsi, Kenapa? Kita hadir ke sini, kita laporkan Kenapa nanti ke sampean? SDM. Sampai mendorong saya, Ini tugas Pak. kita. Sampai mendorong saya. ini jelas Saya terima, Pak. melanggar, Pak. Terima saya. Ilegal. Kurang ajar kamu. Kamu kurang ajar kamu. Jangan dorong saya kamu. Apa kamu? Hah? Kamu berdua sama saya. Ntar dulu. Kurang ajar kamu. Ntar. Gini Pak. Kurang dorong saya. Mohon maaf. Berarti meskipun ada kerusakan lingkungan, berarti Beda saya. kabupaten sendiri akan diam. Kurang dorong saya, kurang ajar Sesuai kamu. dengan petunjuk Kamu apa? Bupati kamu aja gak pernah dorong saya. bahwa pemerintah Kabupaten Sumedang ini meskipun rekomendasi pun tidak mempunyai hak sesuai dengan Perpres 2022. Ya. meskipun ada kerusakan lingkungan yang masih seperti sekarang berarti mohon maaf Pak ya. Jelaskan, Pak. Ya. Bro. Udah bro. Iya Pak. Kamu itu arogan, kepala presiden semua arogan. Ke masyarakat yang kurang ajar kamu. Sudah penduduk. Kamu bisa siapa? Kamu nggak kenal saya? Saya kan pegang ada satu. Pegang apa sampean? Kalau pegang ini pegang. Sampean begini, itu mendorong saya namanya. Kurang ajar kamu. Baru menjadi kepala perizinan kayak ada stok langit kamu. Kurang ajar. Sudah, kami izin kembali kalau tidak kondusif, Bapak. Kami izin kembali. Bentar Pak. Ini dikendalikan, Sebentar, Pak. Pak. Kotanya dikendalikan. Sebentar. Meskipun jenengan mau kembali, monggo dipersilakan, tapi kan ada yang dituakan di sini. Ya. Itu loh. Kami tujuannya baik. Bagaimana lingkungan ini juga baik. Ada pemasukan juga untuk Pemkab. Ketika perizinan ini sudah dipenuhi, otomatis ada pemasukan ke Pemkab. Masa seperti jalan ini tidak ada yang bertanggung jawab rusak. Makanya kami melakukan aksi ini Pak, tujuannya damai. Ini Pak Kapolres. Gitu loh. Monggo, saya sesuai dengan surat jam 10.30 kami tunggu di Taman Bunga agar ada penyelesaian. Apakah kami 10.30 berangkat Pak, lebih malah Pak. Dari jam 9 Ya. kami nunggu di Taman Bunga, Pak. Enak. Ngopi ini ya.
ke Kapolres. Hargai Kapolres ya. Hargai. Mali. Monggo balik. Foto ya. Foto. Ya mohon izin dan. Kan mendorong saya, aku lagi. Udah apa. Iya, ngomongnya begini dan sesuai dengan surat yang saya sampaikan kemarin bahwa kami kan mengundang dari bukan hanya dari Polres untuk melakukan penuntutan, Satpol PP, ada Komisi 3, ada pihak perizinan, ada pihak DLH dan LPH. Mengapa kami melakukan aksi? Bukan kami ingin bagaimana lingkungan ini dan fasilitas umum juga tidak bisa ditanyakan seperti itu, dan juga ketika pemenuhan perizinan yang dilakukan oleh para pemilik tambang sudah terpenuhi, otomatis kan ada pemasukan negara. Karena ini jelas, insya Allah besar pemasukannya ini. Kami tidak menginginkan para pemilik tambang ini dijadikan ada yang berjalan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Bapak RABD Rahmat Mantesan. R. Ambu bro, sudah bro, ambu bro. Kita hormati Pak Kapolres dan yang lain. Sesuai dengan petunjuk Bapak yang dari perizinan ini, bahwa sesuai dengan Perpres ya Pak, Peraturan Presiden nomor 55 tahun 2022, bahwa kerusakan apapun Pemkab akan membiarkan. Ini kesimpulan yang saya ambil, karena ketika saya tanya apakah tidak ada rekomendasi terkait masalah lingkungan, tidak ada Pak. Oke, berarti kerusakan apapun yang dilakukan oleh penambang itu, pemerintah kabupaten tidak akan pernah ikut campur menurut kesimpulan dari penjelasan beliau. Ya. Jadi sebelum terbitnya Perpres nomor 55 tahun 2022 tentang pendelegasian wewenang pertambangan mineral dan batu bara, itu kita mengacu kepada regulasi yang lama, di mana kewenangannya itu pemerintah pusat. Sejak keluarnya Perpres nomor 55 tahun 2022, pemerintah pusat mendelegasikan kewenangannya kepada provinsi. Dari kewenangan itu, maka kegiatan-kegiatan pertambangan termasuk LNC ini adalah perizinannya, pendelegasian kewenangannya ada di provinsi. Termasuk di sana sesuai dengan pasal 2 di Perpres nomor 5 ayat 7 disebutkan bahwa di sana provinsi akan setelah diserahkan ke delegasi kewenangannya akan membentuk namanya inspektor tambang dan pengawas pertambangan. Dia yang akan melakukan pengawasan berkenaan dengan kegiatan. Nah, kalau dikaitkan dengan kegiatan ini, ya pertambangan, yang kami ketahui, ini memang tidak ada izin. Jadi memang ilegal. Nah, untuk itu, dinas SDA, sahabat SDA ada di sini, itu selalu melakukan pembinaan kepada pelaku usaha tambang ilegal agar tidak melakukan eksplorasi yang bisa menyebabkan mungkin bencana atau gangguan lingkungan. Tidak Pak ya? Tidak Pak ya? Udah cukup. Saya tanyakan, galian ini ada beberapa jenis Pak? Ada macam-macam jenis, ada galian C, ada fosfat. Bentar, galian ini sesuai dengan peraturan pemerintah, kalau tidak keliru tahun 2021 ada 3 jenis, galian A, B, C. Kan seperti itu. Galian A, galian B, galian C. Ini kan termasuk galian C. Ketika Bapak menyampaikan kalau semuanya ada di tangan provinsi, berarti detik ini juga, hari ini juga, sampean umumkan ke para penambang, silakan sampean tambang. Pemerintah Kabupaten Sumeneb akan tutup mata. Meskipun, sebentar, ini sesuai dengan apa yang disampaikan sampean, ada kesimpulannya menurut saya loh Pak. Meskipun lingkungan rusak, selama tidak ada tindakan dari provinsi, sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 55 tahun 2022, dengan mengatakan seperti itu. Nanti provinsi akan membuat tim, mengangkat delegasi dan sebagainya. Berarti pemerintah Kabupaten Sumeneb ini sudah jelas tidak akan pernah dilibatkan. Apakah tidak ada permintaan dari provinsi, rekomendasi terkait izin lingkungan dari desa dan sebagainya dari masyarakat? Loh, sebentar dulu Pak, saya menanyakan sesuai dengan petunjuk jenengan. Karena ini DLH ini ketika dimintai rekom otomatis, karena yang memegang perizinan kan jenengan.
otomatis sampean yang mengerti regulasinya. Sesuai dengan yang sampean sampaikan tadi, saya tanyakan. Berdasarkan peraturan pemerintah itu ada galian A, B, C. Yang mana yang masuk kategori? Apakah semua pemerintah kabupaten? Berarti jelas? Semua. Tolong diumumkan kepada para pemilik tambang. Silakan menambang. Silakan menambang dengan baik. Karena pemerintah Kabupaten Sumeneb hanya akan memberikan sosialisasi. Itu Pak ya. Ini pendapat jenengan loh. Disaksikan orang banyak Pak. Sudah saya jelaskan lagi. Jadi untuk kegiatan itu, terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan di sini untuk merusak lingkungan. Jadi OPD teknis terkait LH sama Kabak SDA sudah melakukan pembinaan dan sosialisasi. Ketika tidak dilakukan, himbauan untuk tidak putus saja Pak. Ketika tidak diindahkan oleh para penambang, makanya ditindaklanjuti surat kepada Dinas SDA Provinsi Jawa Timur yang mengamanatkan pendelegasian wewenang dari pusat yang dia memiliki kewenangan. Nah iya kan Pak. Intinya kan Bapak bilang Mas Yoni. Intinya sekarang meskipun para penambang ini cor-ngandor lah kali ya, pemerintah Kabupaten Sumeneb hanya sebatas memberikan sosialisasi, himbauan tidak melakukan tindakan meskipun lingkungan akan rusak. Itu Pak ya. Seperti itu kan Pak. Berarti sekarang monggo jenengan umumkan ke para pemilik tambang. Silahkan nambang lagi. Rusak lingkungan tidak masalah, karena pemerintah kabupaten tidak punya wewenang. Itu kan kesimpulan dari yang sampean sampaikan. Ya. Jadi terkait lingkungan Mas ya, ada Undang-Undang 32 tahun JPA. Ya. Silakan kalau ada masyarakat yang diberikan laporan kepada APH. Itu ada sidang di kita di PN Sumeneb sudah ada jaksa lingkungan hidup sudah ada. Silakan tidak apa-apa. Itu aturannya. Ada sanksi pidana, ada denda disebutkan. Selama tidak ada laporan Pak, Tidak bisa, kita tidak bisa. Betul. Selama ada laporan Pak Gadis, lingkungan yang sudah saya sampaikan tadi sudah rusak sedemikian parah. Ya, seperti itu kan. Tertulis sampai apa? Sudah banyak sebetulnya laporan-laporan masyarakat, tetapi kan tidak. Tertulis Mas, tertulis kepada APH silakan nanti. Jadi ada prosesnya nanti. Di pengadilan Sumeneb itu, PN Sumeneb sudah ada jaksa lingkungan hidup. Berarti bisa tidak, saya tanya begini Pak. Ya. Mohon maaf Pak ya Pak Gadis. Mohon maaf Bunda. Lingkungan ini rusak. Ya kan? Tetapi pemerintah Kabupaten Sumeneb berdiam diri menunggu laporan tertulis dari Karena masyarakat. itu SOP seperti itu. SOP-nya Pak. Betul. Laporan saya juga. Tahu Pak. Ya, begitu ya. Begitu, Mas, kita tidak laporannya berani. sebentar Jadi Pak. walaupun melanggar undang-undang nunggu SOP Pak, sampean Pak. Begini Mas, undang-undang siapa mengeluarkan? Pemerintah. Saya siapa? Pemerintah. Udah iya lucu. Oh seperti itu. Udah iya, jadi saksi ahli nanti di persidangan. Saksi ahli. Walaupun sudah melihat depan mata ada kegiatan ilegal, sudah banyak. kalau nggak ada laporan nggak masalah ya Pak? Nggak masalah Pak ya. Bukan seperti itu. Loh, kan bahasa sampean tadi harus ada laporan. Ini aturan. Kalau ada kegiatan ilegal itu tidak ada laporan, Begini, nggak Pak, masalah berarti. biar ini Iya, sudah iya, saya iya. takut sebetulnya Pak. Iya. Takut karena apa? Saya takut juga ke beliaunya ini karena beliaunya yang berjanji akan mempertemukan karena kami tidak ingin debat kusir. Intinya begini, menurut kesimpulan kami orang bodoh ini Pak ya, terkait masalah perizinan, pemerintah Kabupaten Sumeneb tidak akan pernah diminta wewenangnya ataupun rekomendasinya terkait perizinan. Kan seperti itu, tidak ada rekomendasi meskipun lingkungan itu rusak. Satu ya Pak ya. Ya, izinnya di provinsi. Yang kedua terkait masalah lingkungan, selama tidak ada pelaporan tertulis dari pihak-pihak yang dirugikan, otomatis APH ini kan tidak akan bertanya. Anda ini apa yang dirugikan? Kan seperti itu Pak ya. Selama tidak ada masyarakat yang dirugikan, lingkungan sekitar melaporkan, kan otomatis pelaporan ini tidak akan pernah diindahkan oleh APH. Kan seperti itu. Berarti sekarang tolong diumumkan, moga-moga ada pemilik tambang dan perwakilannya di sini, silakan menambang dengan baik. Dan ingat, ketika ada aparat penegak hukum maupun oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab minta uang, Jangan diberikan. jangan diberi. Kita akan menyampaikan permasalahan itu nantinya kalau ada pungutan ini dan situ ke Pak Perizinan dan Pak Kadis DLH. Karena sesuai yang disampaikan Ada pungutan. Sebentar Pak, bukan pungutan. Kan yang menjadi permasalahan sekarang kan begini Pak. Jenengan menyampaikan bahwa Kabupaten Sumeneb tidak mempunyai wewenang maupun mengeluarkan rekomendasi dan sebagainya, membuat laporan meskipun sudah lingkungannya hancur,
pemerintah Kabupaten Sumeneb akan berdiam diri karena tidak punya wewenang sesuai dengan peraturan Presiden nomor 55 tahun 2022 seperti yang saya sampaikan. Ini sudah jelas. Satu. Dan yang kedua, selama tidak ada laporan dari pihak-pihak yang dirugikan, aparat penegak hukum akan diam. Kan seperti itu, Pak. Terkait masalah lingkungan, bukan tambangnya, Pak, lingkungannya loh. Iya. Seperti itu. Jadi ini untuk Bapak polisi, berarti apabila ada rekan-rekan LSM, media dan sebagainya membuat laporan selama tidak ada atau berdomisili di sekitar tambang galian C ini, tidak boleh diindahkan. Ini kesimpulannya. Jadi monggo dipersilakan untuk para penambang. Sekarang selama izinnya sudah jangan dipenuhi, nunggu proses dari provinsi, seperti itu kan Pak ya. Jadi terima kasih. Mudah-mudahan saran dan pendapat Bapak ini untuk para penambang ini juga menjadi bentuk perhatian. Kan seperti itu Pak ya. Terima kasih banyak. Dan juga Pak Kapolres, sesuai dengan janji jenengan sudah tidak usah lagi diadakan pertemuan karena sudah jelas bahwa wewenangnya ada di provinsi. Pemerintah Kabupaten Sumeneb tidak akan pernah ikut meskipun ada kerusakan lingkungan yang masif selama tidak ada laporan dari pihak yang dirugikan. Dia tidak membuang-buang tenaga, waktu dan materi, kan seperti itu. Pak Kadis, seperti itu ya? Seperti itu. Berarti apabila ada laporan dari teman-teman media, teman-teman LSM atau warga sekalipun yang tidak berdomisili di sekitar, bukan begitu Mas. Maksudnya Pak? Laporan itu, iya, makanya saya sampaikan karena pemerhati lingkungan bisa pun nggak bisa melaporkan. Karena kan ada, makanya saya sampaikan tadi. Masyarakat yang merasa dirugikan. Iya. Gitu Masyarakat yang merasa tidak dirugikan. Masyarakat sebentar, masyarakat yang otomatis saya dirugikan. Tetapi dalam aparat penegak hukum nantinya ini ditanyakan definisi yang dirugikan ini sudah jelas. Saya tidak tahu itu Mas. Nah makanya biar sama-sama enak ya. Pemerintah tidak merasa dirugikan. Iya, tidak usah laporan itu loh. Ya, terima kasih banyak. Ini sudah ada titik temu dan semoga juga bermanfaat bagi para pemilik tambang. Kan seperti itu Pak Kapolres. Ya, terima kasih banyak. Mohon izin Pak Kapolres ya. Terima kasih baik. Terima kasih Pak ya. Nggak merasa dirugikan ya Pak? Tak salah mana Pak? Nyaman lah seru nambang, nyaman, aman. Perizinan mau jadi alhay. Pak, mohon Pak. Mohon sebentar waktunya Pak. Seperti yang Bapak katakan tadi, bahwa ada pendelegasian ya dari pemerintah pusat ke provinsi. Yang didelegasikan itu apa Pak? Izinnya. Lalu bagaimana dengan tindakan hukumnya? Makanya di sana itu termasuk memfasilitasi manakala provinsi loh ya. Manakala ada sengketa permasalahan di bawah berkenaan dengan pertambangan. Ya. Jadi mereka yang bertugas karena di sana ada namanya inspektur tambang dan pengawas pertambangan. Itu kan baru Pak. Bagaimana dengan aturan yang lalu? Kalau dulu memang iya, tapi kan yang didelegasikan itu hanya izinnya Pak. Sedangkan tindakan hukumnya itu kan nggak ada pendelegasian Pak. Kalau ada masyarakat yang merasa dirugikan, nanti kewenangannya APH laporkan ke aparat penegak hukum. Nanti diproses itu Pak. Yang ini jelas tidak ada izinnya. Makanya saya datang ke sana tadi malah sudah balik. Di sini akan jelas saya jelaskan. Ya, karena sampean memang datanya telat Pak. Saya nunggu di Taman Bunga. Saya tunggu di Taman Bunga karena suratnya itu berkumpul di Taman Bunga. Setelah itu baru. Ya, jadi yang perlu diingat ya, yang didelegasikan oleh pemerintah pusat itu adalah izinnya. Sedangkan penegakan hukumnya itu tidak ada delegasi Pak. Tetap sesuai dengan kawasan hukum. Penegakan hukumnya kalau ada yang dirugikan nanti APH Pak. Iya. APH. Ya, lalu seperti yang dilihat sekarang itu, apakah itu perlu laporan lagi Pak? Sekarang yang ada yang merasa dirugikan, monggo silakan dilaporkan ke APH yang akan. Apakah pemerintah sendiri tidak merasa dirugikan dengan tidak adanya pemasukan? Kami sebenarnya melalui SDA, kalau ada SDA ya, itu sudah memberikan himbauan banner untuk tidak melakukan eksplorasi kepada lokasi-lokasi tambang itu di beberapa titik, karena kita tidak punya kewenangan untuk menutup, itu satu. Yang kedua, kita melaporkan ke Biro SDA bahwa ada lokasi-lokasi penambangan ilegal. Tolong amanat dari Perpres nomor 55 pusat untuk turun. Nomor 55 kan baru itu Pak, baru kemarin loh Pak. Kalau sebelumnya pusat Pak. Iya paham. Iya itu kan izinnya seperti yang saya katakan tadi. Itu hanya izin Pak, sedangkan tindakan hukumnya itu ini yang didelegasikan ke provinsi. Iya. Itu sebelumnya pusat. Apa saja yang didelegasikan pada dari pusat ke provinsi Pak? Semuanya, kewenangan, IPR-nya, izinnya, pengawasannya. Galian apa saja itu Pak? Semua. Tapi setahu saya Pak, yang saya baca kemarin itu kecuali 2, logam dan fosfat, itu tetap ada di pusat.
Di mana? Ada. Pusat. Iya, itu pasti pusat loh, Pak. Pusat, ya Pak, organisasi. Lah iya kan, Bapak tadi mengatakan semua. Ya, semua dari itu keuangan berhenti di provinsi. Jadi kalau di Perpres itu Enggak, logam tetap di pusat, Pak. Nomor 55, Perpres nomor 55. 55 ada. Coba Pak, dibaca lagi, Pak. Mana Mas Anu? Ambil bukunya ya. Jadi kalau memang ada masyarakat yang merasa dirugikan, Iya. tolong dilaporkan ke APH biar APH yang melakukan penegakan hukumnya. Semua pertambangan mineral. Iya, betul. Ada Iya, Mas. coba Ya, coba. PP nomor 55 Iya. ya. Pendelegasian itu adalah keseluruhan dari mulai izin, dari standar pembinaan dan pengawasan, semua penambangan tidak ada semuanya. Dan pasal dan setelah itu, ya, pas itu disampaikan bahwa pendelegasian ini tidak boleh dilakukan ke daerah lagi. Iya, Tidak betul. bisa disubdelegasi ke Iya, kabupaten betul. kota. Izinnya iya. Ini loh. Itu yang ke provinsi ya Pak ya? Iya, yang ke provinsi. Jadi kita Semuanya. nggak punya Kita kewenangan. nggak punya kewenangan. Tapi kita akan melaporkan. Seperti ini dibuat ada ke provinsi bahwa ada seperti ini. Kemarin MPR juga sampaikan ke provinsi. Tapi kalau seandainya nanti ada yang masyarakat yang sekitarnya merasa dirugikan, mekanisme Bisa, tetap di sini. bisa di sini. Apa ya? Kan itu aja. Nah, berarti kan otomatis bisa memberikan tindakan kan? Iya kan? Jadi kita nggak perlu muter-muter ke masalah pendelegasian, Pak. Kita butuh tindakannya, gitu Kalau loh. terhadap lingkungan hidup bisa. Iya. Karena ada Undang-Undang 32 tahun 2009, Iya. dan PP 2221. Iya, Minerba lagi tahun nomor 158. Jelas. Tuh, mana nggak tahu semuanya itu Maksudnya Mas. Ya. ini terkait kewenangannya kabupaten, apakah kita bisa menutup? Nggak bisa kita. Itu Cuma ya. menghimbau. Kita sering menghimbau terus. Kalau Berapa kali? menghimbau, Terutama Hendra masih sudah, datang nih. berkali-kali. Berkali-kali kemana-mana. Banner. Dengan banner. Sudah semuanya. Agar tidak Karena melakukan itu betul penambangan. semuanya. Preventif Kalau itu saya lebih seketat preventif itu ada beberapa cukup 1, 2 atau 3 kali mentok, Pak. Ini kan harus ada tindakan represif sebenarnya begitu. Jangan bisa ke sana. Itu masalahnya. Oke. Ada suratan, Mas. Oke. Kita Sudah, suratan sudah ke semua. provinsi, Ya. tolong SDM. inspektur tambang dan pengawas pertambangan Turun turun ke ke lapangan. daerah, ke kabupaten untuk melakukan Iya. tindakan, karena kita kadang-kadang diadu dengan masyarakat. Kita yang terdampak, Pak, kalau ada bencana, ada longsor dan lain sebagainya, kita kadang dihadapkan, kewenangannya ada di provinsi, kan serba repot kita. Kalau ada masyarakat yang dirugikan, mekanisme ke APH, nanti APH yang akan memproses. Tindakannya tetap di sini. Ya, Iya. Timnya kan sudah ada. timnya ada. Oke, baik. Cukup, Pak. Terima kasih, Pak. Makasih.